5. Yes, ini dia Miramar kedua dengan arah pesawat dari El Pozo menuju ke arah Chumacera. Pelit sepelit-pelitnya ke bagian kiri mapnya. Kita bakal melihat tim-tim yang mungkin bakal turun di daerah Junkyard, Minas, Impala, Puerto, El Azahar dan sekitarnya harus menyambung dengan jarak yang sangat jauh kalau pengen langsung mencapai drop mereka. Kita bakal kali ini dari tim DG malah sangat diuntungkan karena langsung turun di daerah Ruins dan tidak disulitkan sedikit pun. El Pozo lagi-lagi dan lagi-lagi setelah review pun tampaknya tidak ada mau ngisi. Ya, kalau kita lihat kali ini seperti biasa Sobat Pojok diisi oleh Genesis dunia game maksud saya, dunia game Slayer di area-area kiri Ruins. Ini adalah kota yang ada di map apapun. Sunhawk ada, terus kalau kita lihat di Rajol ada dan Miramar pun ada. Oh iya, dia satu area yang hampir di semua map ada ya? Iya, ada. Meskipun bentuknya beda-beda. Meskipun bentuknya beda-beda dan letaknya beda-beda juga. Yes. Oh ya, dan ini lebih banyak untuk tim yang melompat ke bagian kanan ya dari arah flat padnya. Di kiri bahkan cuma ada 1, 2, 3 aja yang tuh di kiri Monte, Sentral sama di Sumatera dan zonnya. Ini menguntungkan banget untuk tim utara dan juga untuk tim pojok kita kalau terlihat dari sini ya. Iya, tapi kita bakal lihat juga dari beberapa tim tampaknya sudah mulai nyampe ke arah kota mereka, tapi itu hanya terbatas pada tim-tim yang turun di kiri. Yang center pun baru mulai nyampe nih ke arah drop mereka. Yang turun kanan nggak akan nyampe, mereka harus nyambung kembali dengan kendaraan-kendaraan. Dan ini dia tim dari Slayer, dunia game Slayer. Sementara dari sisi lain Banyu nampaknya akan coba melakukan tapping menuju ke pemain dari tim Tuan Muda yang sedang melakukan rotasi dengan sebuah kendaraan. Tapi sayang sekali tadi Banyu tidak memiliki sebuah scope. Akan kita lihat Holo akankah membantu seorang Cisun dengan mininya. Kalau kita lihat kali ini menggunakan skin RP terkini. Yap, itu bakal juga dari tim 21 tampaknya turun di tempat yang cukup center. Mereka nggak mencapai drop mereka kayaknya dan harus bertarung dan sekaligus rebutan loot dan kendaraan dengan tim-tim yang kali ini juga harus mencari tambah-tambahan lootingan. Sementara dari tim DU nggak nyampe ke area El Azahar, bakal harus looting dan ya scrapping seadanya di daerah open field. Kendaraan belum punya. Mungkin mereka mengirim satu player untuk ngambil kendaraan, itu seorang Uni kali ini. Ya, dari sisi lain ini dia pemain-pemain dari Dewa United. Ada Oki, Ozoro juga berada di area ini bersama dengan Kryzen. Kryzen belum punya senjata sama sekali dan itu dia. Nampaknya sharing looting dilakukan, sharing weapon tadi dari Oki Ozora menuju ke Kryzen. Yap. Dan kita bakal lihat di awal permainan tampaknya masih lengkap 64 player, belum ada yang dipulangkan, tapi baru diomongin dari seorang Oki. Lumayan low, Fox yang memberikan tembakan-tembakan kejutan dari atas high ground. Ini dia datangnya Uni dengan kendaraan yang dibawa, tapi bukan untuk menjemput, tapi untuk melakukan rush terhadap Fox yang tertinggal. Seorang diri terpisah dari teman-temannya. Apakah Fox bisa mendapatkan satu korban 1-for-1 trading? Ya, kembali kita lihat tampaknya Foxe bisa mendapatkan satu pemain. Oke, Ozora tertumbang di sana dan itu dia ternyata Foxe juga tumbang. Ada Steve Boy dari sisi kanan Foxe dan ditabrak begitu saja. Dan ya, dengan VSS-nya saja Steve Boy bisa mendapatkan Foxe tadi kalau kita lihat. Yap, itu dia trading yang dilakukan oleh tim DU. Kali ini mereka juga sudah mengumpulkan beberapa lootingan tambahan, tapi dibilang jauh dari kaya lah kali ini ya. D1 tampaknya terpisah dari Foxe dan malah kemakan satu punggawa mereka pada kali ini. Sedangkan kalau kita perhatikan tim-tim lain juga banyak yang masih harus mencapai drop mereka. Ini kacau banget sih arah pesawatnya. Ya. Ya cukup jauh banget, apalagi tadi kita bilang bahwa cuma ada 3 tim yang melompat ke bagian kiri. Berarti akan ada yang melakukan scrappingan atau lootingan di bagian luar dari zona yang pertama juga. Dan PR balik lagi sih buat 21 adalah bahwa mereka adalah tim yang acap kali kita lihat selalu terlibat dari fight yang terjadi di early gitu loh. Fight kecil. Kalau menurut gue ya bukan masalah tempo mereka sih yang seperti bilang bohong tadi ya, tapi lebih ke arah pemetaan drop mereka. Karena baik banget mereka sering ketemu sama tim-tim lain dan meskipun kayak mereka menang lawan tim tuan, tapi kehilangan 2 player. Ketemu lagi sama tim-tim lain nge-pick off 1 member 2 member dan gue yakin gitu kalau 21 bertahan sampai akhir, mereka tuh kuat banget firepowernya. Tapi karena suka kehilangan di early game, jadinya mereka ada beberapa key player mereka suka keculik di awal-awal. Dan tadi 21 Esport pun ketemunya sama Dewa United yang memang kita tahu selalu fight di early game dan selalu mereka menangkan. Dewa United kelemahannya adalah saat di mid game keculik pemainnya, tapi di early game mereka selalu bisa menangkan fightnya. Penyakitnya sama kayak 21 Nah sebenarnya. itu Firepower nggak dipertanyakan lah, kuat banget. Tapi kalau masalah early game sering banget keculik 1 member 2 member dan ketika dua-duanya ketemu ya mungkin sedikit diuntungkan oleh tim DU karena mereka tadi 4 lawan 1. Ya. Nggak mungkin kalah lah 4 lawan 1 ya. betul. Apalagi 4 mannya tadi juga sudah memiliki weapon masing-masing. Ada sebuah kendaraan juga yang tadi dimanfaatkan oleh Dewa United dan berpindah ke arah yang lainnya. Ini dia tim komunitas yang saat ini mereka diambang lolos ke Grand Final karena mereka masuk ke top 3. Tapi akankah mereka bertahan di top 3 sampai besok akan kita lihat juga karena mereka akan memperjuangkan setidaknya
poin-poin mereka di match kali ini. Betul, GV ini posisi cukup unik ya, mereka kan di top 3 ya, tapi nggak mendapatkan sekalipun WWCD. Ya. Yang menunjukkan bahwa mereka itu konsisten, dibilang galak banget enggak gitu, timnya nggak terlalu galak-galak banget, tapi pinter banget memainkan konsistensi secara placement. Stabil sekali memang GV selalu late game dan memang itu menjadi kunci dari GV bisa berada di top 3 untuk saat ini. Dan berpindah ke arah yang lainnya, ini dia Nero yang memang masih kita pertanyakan juga permainan mereka, karena terlihat di match ketiga sebenarnya mereka sempat mendapatkan momentum, tapi kembali turun momentum mereka. Akan kita lihat seperti apa di match yang kelima kali ini. Berpindah ke arah GV kembali yang sedang melakukan rotasi nampaknya menuju ke area yang lainnya. Ya, dan juga kayak dari GV dengan 21 ya. 21 di sini mereka juga butuh poin. Hanya terpaut 1 sebenarnya dengan GV. Ya. Cuman mereka sudah harus kehilangan 1 anggota, jadi agak susah nantinya untuk ke late game kalau misalnya mereka mau coba buat kejar posisi dari GV sendiri. Tapi kita lihat kali ini pemain Dewa United Steve Boy kembali mendapatkan knock selanjutnya, dan itu dia kill masuk ke arah Steve Boy lagi. 2 dikumpulkan untuk Dewa United sampai menit ke-6 kali ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim DU tampaknya 2 kill nih kantongnya di awal-awal, pasti menjadi modal yang sangat-sangat baik. Tapi terlihat arah zona itu kan pentol ke arah kiri. Ya berarti mereka nggak banyak lagi waktu untuk looting sih. Bakal looting seadanya aja. Mungkin solusi tim DU adalah men-take down tim lain. Take down tim lain, ambil lootingannya mereka. Ya, itu yang mungkin bisa mereka lakukan karena mereka tidak bisa turun di drop zone mereka atau di kota mereka. Mereka biasa turun di El Azhar, tapi tadi tidak memungkinkan dari segi jalur pesawatnya, sehingga ini dia yang terjadi. Justru saat Dewa United tidak turun di kota mereka, mereka bisa mendapatkan kill cukup menjanjikan di awal-awal. 2 kill mencuri dari tim lain. Dan berpindah ke arah tim yang lainnya lagi, ini adalah tim yang Om Awas sering katakan Miramar menjadi tempat favorit mereka dari DG Slayer. Ya, gue setuju karena kita melihat bahwa sempat ada perform mereka di sini bisa dapetin 20 berapa kill gitu ya. Ya, yang itu luar biasa banget. Tapi ya let's see apakah bahkan bisa diulang lagi untuk DG Slayer sekarang. Apalagi mereka masih masuk ke dalam zone, gak ada yang ganggu sama sekali tadi ketika mereka melakukan lootingan di area dari ruins, karena memang gak ada tim yang pengen ke sana juga. Iya, tapi kita bakal lihat juga tampaknya ada clash yang terjadi juga di antara Wave dan juga FE, di mana satu player dari tim FE di take down dan kendaraan pun langsung berasap. Member lainnya untungnya nggak berada dengan dia ataupun bakal take down bersamaan dengan oleh tim Wave kali ini ya. Tapi kita bakal lihat ini beberapa tim juga sudah mulai masuk ke area circle. Terlihat banyak banget tim yang masih lakukan scrapping sih. Karena banyak tim yang nggak nyampe kota mereka, mau nggak mau jadi sambil rotasi sambil looting. Ya, itu yang dilakukan oleh banyak tim seperti yang dilakukan oleh Wave juga kali ini di area tersebut. Mungkin akan coba mencari looting dari satu compound ke compound yang lainnya. Memang tidak terlalu besar compoundnya karena bukan berada di sebuah kota, tapi harusnya masih bisa untuk setidaknya mendapatkan sebuah weapon dan juga peluru yang mumpuni untuk mid game nantinya. Yap. Dan kita bakal lihat ke arah tim Takai, tim yang suka naik atas gunung-gunung juga untuk memastikan tempat high ground kali ini mulai terpantau. Takai memiliki histori bermain di Miramar yang sangat baik. Sering banget mereka cek itu di Miramar. So kita bakal lihat apakah mereka bisa membalikan keadaan mereka yang bisa dibilang mendapatkan early start yang kurang baik ya, dengan WWCD yang bisa memboostingan poin mereka, mental mereka, gameplay mereka. Karena Takai yang gue lihat sekarang ini beda banget sama Takai yang biasa kita lihat. Ya. Biasanya mereka tuh galak banget, bener-bener berani banget, dan kalau udah masalah 4 lawan 4 ngeri banget. Tapi kali ini belum terlihat gitu Takai yang biasa kita lihat. Ya, apalagi Takai saat kita melihat di Pro League minggu kedua dan minggu ketiga. Iya. Itu benar-benar sangat luar biasa, sangat meledak-ledak pemain-pemain Takai. Gremory saat itu yang mencuri spotlight ya. Dan ini dia zona akan coba menutup dalam 5 detik. Kita akan melihat ke arah mana circle-nya dan tim mana yang diuntungkan kali ini. Sebentar lagi akan kita lihat. Dan itu dia Om Wawah. Gimana Om? DG Slayer langsung mendapatkan akses untuk masuk ke dalam kota El Pozo. Dan kalau kita lihat memang dari Scarlet Gaming mereka belum bergerak sama sekali. Mereka tetap dengan playstyle mereka akan berjalan beriringan dengan zona ketika sudah masuk ataupun sudah kebuka juga. Dan lihat dari DG Slayer langsung mematangkan posisi mereka tepat di kota dari El Pozo sendiri. Dan untuk 21 kali ini apa yang terjadi untuk 21-nya masih berada di bagian luar. Dan ya ini stack parah ya untuk di bagian luar, karena tadi kita tahu ada banyak banget tim yang meluncur ke bagian sisi kanan dari flight path-nya, sehingga mau gak mau ini akan ada gesekan yang gak bakal bisa dihindari, men. Ini ada 5 tim yang bakal datang sekaligus. Betul, ini kalau nanti terlihat mapnya, ini bener numpuk banget sih di bagian kanan center ya, di daerah-daerah San Martin. Dan balik lagi wajar, karena banyak banget tim yang telat, akhirnya saling melihat karena nggak punya kendaraan yang nggak bisa lewat. Karena siapapun yang sudah masuk ke circle duluan bakal nembakin tim yang masih harus masuk lebih dalam lagi. Itu tampaknya tim Siren merebut high ground kali ini, langsung mengambil salah satu puncak tertinggi di circle kali ini. Ya, sebuah retake area yang dilakukan oleh Siren kali ini. Mereka juga punya vision yang cukup clear ke arah bawah, tapi tinggal menunggu apakah
memiliki skop kali 8 atau kali 4 minimal. Kalau di area setinggi itu, kalau sampai hanya memiliki RDS tidak cukup membantu harusnya ya. Betul. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim DG. Bisa dilihat mereka juga sedang menjaga area El Pozo. Mereka mengambil bagian atasnya, bahkan di tengah-tengah kotanya. Di perbukitan lain kali ini mereka bakal coba mengusir Capital 9 keluar dari area pertahanan mereka. Lemparan bom dan serang kental, angle-nya agak susah, tapi tampaknya terlihat sedikit punggung dari seorang Artsik. Akhirnya langsung di take down dan dipulangkan oleh kental. Poin pertama bagi tim DG dan posisi mereka dibilang sangat ideal sih kali ini ya. Sangat-sangat ideal. Ya, tadi Om Wawa juga sudah mengatakan mereka punya akses yang free sekali untuk masuk ke dalam kota El Pozo dan mereka sudah bisa touchdown di El Pozo-nya, tinggal menunggu tim-tim lain datang, tinggal menyambut tim-tim lain dan menjadi palang pintu untuk masuk ke El Pozo. Siapapun yang datang pasti akan disambut dengan peluru panas dan juga dengan granat-granat. Iya. Tapi kita bakal lihat kali ini juga dari pergerakan tim-tim ya. Tampaknya masuk ke circle kita yang kedua, OTW ketiga, banyak tim yang pengen mengambil tempat yang sekiranya gampang untuk next step-nya juga. Dan harusnya beberapa tim sudah mulai ketemu juga. Mungkin fight-nya nggak terlalu gede ya, tapi mungkin kayak pick off 1, pick off 2 orang, sedikit tapping-tapping, ledak-ledakin mobil yang lewat, tapi harusnya fight-nya terbatas hanya pada pick off aja, nggak sampai fight 4 on 4 gede. Ya, betul sekali. Dari sisi lain nampaknya tim tuan pun langsung diusir begitu saja oleh supply bank yang berada di area tersebut. Tadi ada upaya selamat datang yang diberikan ZN ke arah satu pemain dari tim tuan, langsung mengarah ke arah yang lainnya. Ada Wave juga di sebelah kiri dari supply bank. Kalau kita lihat ada Morphe dan ada ZN di compound tersebut. Kembali kita lihat kali ini nampaknya masih cukup damai. Setelah tadi ada fight pecah, ada sebuah culikan-culikan yang terjadi. Setelah itu semua selesai dan ya nampaknya belum kembali ada open fire yang dilakukan sama Wawa ya. Iya, karena semuanya langsung berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kota, kayak mungkin dari DG mereka punya El Pozo ya kan, dan untuk tim yang lain mereka sadar oke ini El Pozo memang kebuka, tapi apakah di sana kosong? Gue rasa semua tim pasti berpikiran di sana udah ada tim yang mengisi, jadi mereka pilih buat masuk ke dalam kompon yang berbeda kayak yang di seberang dari El Pozo. Tapi ini kalau circle masuk ke El Pozo udah pasti nih semua tim hajar-hajaran, dan gue yakin itu yang dihindari oleh DG. Andaikan masuk ke area El Pozo mereka nggak mau sampai harus scrambling gitu, defense-defense. Dan sekarang karena keluar El Pozo mereka juga punya opsi gitu, mau masuk ujungnya El Pozo bisa nih kali ini. Bisa banget. Dan juga untuk zona ekstern, zona yang ketiga yang sudah terbuka di area dari Monte juga, dan kita sedang melihat perjuangan dari GV untuk keluar dari Blue Zone, dan ini rute mereka sebenarnya sangat-sangat jauh sekali sih. Keluar dari Blue Zone mereka harus kembali lebih cepat lagi untuk ngegas untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Tapi dari sisi lain ternyata Mambo akan coba diburu oleh pemain-pemain dari tim tuan yang berada di rumah dewa tersebut. M16 digunakan oleh Mambo, 30 peluru sudah disiapkan dengan kali 4 juga. Terlihat dari sisi jauh ada satu pemain lagi terpantau oleh Mambo nampaknya tadi. Akan coba di-press kali ini. Memang area ini cukup sulit nampaknya untuk di take down oleh seorang Mambo karena banyak sekali angle yang harus dia jaga. Ya, dan juga bahkan sudah berada di dalam kompon sih buat lawan-lawannya sendiri. Jadi inilah yang membuat kayak dari Miramar agak sedikit rumit ya untuk dimainkan. Karena otomatis ketika sudah punya kompon, musuhnya bakal stay di bagian dalam. Kecuali memang ada full commit yang bakal dilakukan oleh tim A kepada tim B yang sedang berada di dalam kompon. Tapi kita bakal lihat juga dari tim GD tampaknya sudah mulai terpantau kali ini. Mereka masuk ke dalam circle di bagian ujung-ujung seperti biasa. Ini masih di ujung-ujung Mountain Wave. Mereka melihat beberapa tim yang lewat, dan tugas utama mereka ketika bermain di ujung circle adalah jangan sampai ada tim yang motong depan mereka. Pastikan ada space untuk gerak lebih jauh ke depan. Andaikan zona mental mereka punya space untuk gerak, jangan sampai dijepit oleh tim-tim lain. Oke, dan kita melihat kali ini nampaknya dari Genesis Dogma Gates, Boom juga masih cukup aman. Dia berada di sebuah shake, berada di sebuah gubuk yang kecil kali ini. Punya bagi juga menjadi pemain terdepan nampaknya untuk mencari informasi dari tim-tim lain di manakah lawan-lawan dari Genesis Dogma. Tapi kalau kita berpindah ke arah yang lainnya, ini area yang cukup enak juga kalau mau dikuasai karena untuk di retake cukup sulit ya area ini ya. Betul. Ini bisa dibilang rumah-rumah yang gampang dipantau, susah di retake karena banyak banget ruangan-ruangan, banyak banget celah-celah untuk lewat dan resiko fight 4 on 4 di area ini. Tapi baik lagi kali ini kita bakal lihat beberapa tim juga sudah melakukan setup di open field, dan DG tampaknya setelah menokkan satu player bakal langsung ngejar juga ke arah tim Capital 9 yang kali terkena tembakan juga. Kental bakal one-on-one dengan satu player depan dia dengan nyawa yang cukup sekarat, langsung menumbangkan satu, menumbangkan dua, kali ini enggak. Tapi ada trading dari mobil terbang langsung menumbangkan lawannya, dan di sini dari tim DG mengumpulkan 4 kill di awal permainan. Ya, cukup menjanjikan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dunia Game Slayer. M24 juga dimiliki oleh seorang Boboho. Kali 8 tadi nampaknya juga sudah dia siapkan. Ini akan sangat berbahaya, mencari kepala-kepala dari lawan-lawannya pasti.
dari sisi lain Star masih akan merapat ke arah pertahanan dari tim GV, di mana memang sudah ada 4 orang yang melakukan setup di sebelah sana. Betul. Di sini Star menjadi backline dari timnya. Dia nggak harus banget sih masuk ke perang dengan tim GV. Cukup coba tradingin dan bikin space untuk timnya. Tapi tampaknya Star kondisinya cukup low, dan kalau kendaraan sampai ledakin dia bakal jadi PR. Ya. Karena dia sekarang menjadi backline tapi kendaraannya terekspos. Betul sekali. Tapi dari sisi lain tim GV juga nampaknya punya inisiasi untuk melakukan pergerakan tadi, dan ya circle-nya menuju ke area kanan Amawa. Ya, ini akan sangat menguntungkan untuk Scarlet Gaming, balik lagi bersama dengan DG. Mereka adalah penguasa untuk pojok dan juga bagian utara. Kita tahu banget, dan sementara waktu untuk zonanya sendiri semakin ke utara ini akan semakin menyenangkan untuk Scarlet Gaming karena zona birunya akan lebih pelan di belakang mereka. Ya, tapi Scarlet Gaming senang walaupun di depannya ada satu pemain. Tidak boleh terlalu senang juga, ada tim Tuan kali ini, Tuan muda, ada Tuan Krebs yang berada di satu compound bersama pemain-pemain dari tim SG, berada di seberang mereka, maksud saya di rumah dewa tersebut. Pinky akan mencari, melakukan cook grenade terlebih dahulu, melakukan predik lemparan, mungkin Jersey juga sudah mempersiapkan. Tuan Krebs akan berlari terlebih dahulu, Lotus kali ini dilemparkan, dan itu dia Michiu juga masih berada di area tersebut dan berpindah ke compound yang lain. Nampaknya pemain-pemain dari tim Tuan, tapi itu dia satu pemain tim Tuan. Apa yang terjadi di sana? Langsung ke knock, akan langsung dipush kali ini oleh pemain-pemain Scarlet Gaming. Ya, tapi SG langsung membuka beberapa kill juga. Kali ini kita bakal lihat zona pun sudah bergerak. Sini SG harus maju sedikit lebih jauh daripada Tuan, menjaga sisi jalanannya. Smoke setup akan menjadi andalan untuk tim SG kali ini. Kalau tanpa smoke, ini pasti jadi makanan bagi tim Tuan, kecuali SG berani trading. Ya, betul sekali. Nampaknya dari pemain-pemain tim Tuan juga tidak tinggal diam, melemparkan sebuah utility ke arah Scarlet Gaming. Ini yang lebih dirugikan sebenarnya Scarlet Gaming, karena mereka mau nggak mau harus bergerak sekarang. Blue Zone ini sudah zona keempat, cukup sakit, cukup perih kalau kita lihat, memakan damage dari pemain-pemain Scarlet Gaming. SP-nya termakan oleh Blue Zone dan lewat begitu saja satu bagi yang kedua juga lewat begitu saja, dua bagi lewat, bagi yang ketiga akan kita lihat, dan itu bukan bagi tapi sebuah Mirado dan lewat lagi. Ini kalau kita lihat cukup sulit nampaknya pemain-pemain Tuan untuk melakukan tembakan ke arah Scarlet Gaming karena ada lower ground di sana. Betul, dan nampaknya dari tim Tuan tidak menyangka bahwa dari tim SG menggunakan lower groundnya untuk langsung rotasi, dan Tuan sama sekali nggak bisa menumbangkan satupun pemain dari tim SG ketika mereka melewati Blue Zone dan juga open field. Ya, itu adalah sebuah momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh tim Tuan, tapi ini dia justru momentum itu hilang dan mereka pun harus kocar-kacir kali ini karena akan coba dipres oleh Scarlet Gaming, dan juga ada satu tim lain yang melihat ke arah tim Tuan yang harus segera melakukan pergerakan karena Scarlet Gaming sudah menunggu di dalam circle-nya. Ya, ini juga apalagi kayak ada persimpangan yang sedang terjadi dari FS Star yang dimana mereka, kalau gue bilang mereka hanya akan bisa menahan dulu sih untuk sementara waktu karena mereka udah dapetin kompon dan mereka berada di dalam zone meskipun itu di bagian utara. Ya, kita bakal kalian juga dari tim Bank langsung mendapatkan beberapa kill tambahan lagi, 3 kill dikantongi langsung tampak kehilangan satupun member mereka. Tapi di belakang mereka masih ada juga beberapa tim lain yang pengen mengambil tempat spot di ujung dari Power Grid kali ini. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari yang lainnya lagi, 21 Esports Cisun akan coba fight. Boong juga masih tertahan di situ. Ada Tang Citi, Nai, Gendot dan juga satu pemain yang lainnya akan coba bergerak nampaknya melakukan regroup dan dekat sekali dengan seorang Boong, tapi Cisun memantau akan coba bangkit kembali. Boong kita lihat kali ini spray ke arah depan dilakukan. Scar L nampaknya suppressor juga dimiliki oleh seorang Boong, kembali mendapatkan seorang Gendot kali, tapi Gendot ternyata akan langsung mungkin diamankan, dan ya itu dia langsung mengamankan seorang Gendot. Boong kill masuk kembali ke arah 21 Esports. Betul, kita bakal kayak juga seorang Subboy bakal nembak ke arah Takai juga tampaknya dari tim Tang City, terpisah ke beberapa angle yang berbeda. Ya, kita lihat kali ini nampaknya dari seorang Subboy Lin ke arah kanan. Terlihat ada satu pemain yang bergerak di sana. Pemain Tang City mau nggak mau harus segera bergerak juga, dan circle-nya Om Wawa luar ternyata biasa kali ini menuju ke pemain Wave yang sudah punya compound. Yes. Oke. Ini komponnya bakal tabrak sih. itu kompon mahal sih, udah tabrak aja siapapun yang bisa dapat. Gue rasa chance mereka buat dapetin WWC gede banget nanti. Betul, kemanapun zona pental, at least punya kompon yang bisa menjaga mobil kendaraan dan mobil-mobil mereka. Itu paling penting sementara waktu ini. Sedangkan 21 harus maju sedikit lebih jauh, dan depan dia itu lower ground. Jadi ini beresiko banget bagi tim 21 dan harus mau nggak mau clear Takai. Kalau Takai nggak di clear, ini 21 nggak punya space yang memadai untuk zona kali ini. Ya, betul sekali. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi lain, ini dia ada sebuah pressing yang dilakukan oleh seorang Boong. Kembali Scar L-nya mungkin akan memakan korban lagi, tapi ternyata tidak. Boong yang tertake down oleh seorang Kian. Sangat free sekali dari sisi kanan. Dia tidak menyangka kalau di kanan ternyata ada pemain Takai yang lainnya, dan ini dia mungkin momentum untuk Takai mengembalikan posisi mereka kembali untuk menjadi tim yang cukup barbar, menjadi tim yang meledak-ledak di match kali ini.
Yap. Dan kita bakal lihat kayaknya juga dari tim Takai tampaknya masih mencari celah juga, di mana kita bakal lihat pindah ke arah tim DG sedang coba untuk men-take down tim FE, tapi dari tim GD Gits juga dipulangkan karena lobby hanya membawa 1 poin kill pada game kali ini. Ya, kembali kita lihat kali ini Kental harus berjuang bersama dengan pemain-pemain dari dunia game Slayer yang lainnya. Terlihat Wang sedang melakukan perjalanan di sana tapi tidak bisa di take down. Ini dia momentum untuk dunia game Slayer bergerak, ditahan oleh Siren. Ada Harvest, hati-hati ke sebelah kiri kali ini, dan ya itu dia satu pemain dari FE Star pun langsung dipulangkan bersama dengan yang lainnya. Ya betul, kita bakal lihat Boboho harus nabrak ke arah rumah dari tim tuan kali ini, pelan-pelan mencari celah, mencari lawannya di mana dan sedang menemukan targetnya. Tapi kita bakal lihat dari seorang Kental tampaknya di take down, menyisakan Boboho seorang diri last man standing bagi tim DG. Ya, akan coba mundur terlebih dahulu pemain terakhir dari tim dunia game Slayer, akan coba dimajukin juga oleh pemain-pemain dari tim tuan. Mereka akan dapat dilakukan, dan itu dia satu knock didapatkan oleh seorang Boboho. Mencari yang kedua mungkin, mencari yang ketiga mungkin, tapi dia juga harus segera melakukan healing. Kali ini berhasil untuk melakukan healing, tapi terlambat untuk melakukan knock end harusnya, karena pemain-pemain dari tim tuan sudah akan coba melakukan backup dari belakang. Spray juga dilakukan, dan ternyata Boboho mendapatkan 2 pemain dari tim tuan. Sangat-sangat luar biasa. Yang terlihat mustahil, ternyata Boboho bisa menumbangkan lawannya meskipun seorang diri 8 kill dikantongi oleh tim DG Slayer, dan tampaknya mereka masuk ke dalam top 8. Naik dikit lagi, ini bisa sangat membantu tim DG mendapatkan placement point tambahan. Pindah sedikit ke arah kanan di mana DU sedang fight dengan tim SG yang tinggal menyisakan 2 member mereka. DU lengkap dengan 4 member mereka, punya 3 kill juga. Ini chance besar untuk di tim DU mengejar poin kali ini. Ya, nampaknya kalau kita lihat Dewa United masih sangat prima sekali untuk masuk ke arah late game-nya nanti. Circle kembali mengecil dan menuju ke arah Dewa United. Ini benar-benar momentum yang harus mereka manfaatkan. Mereka punya cekungan juga, dan mereka akan menunggu tim-tim lain datang. Skylight Gaming akan menuju ke arah Dewa United. Ya, kita bakal lihat dari tim DU tampaknya sedang melakukan forting ulang lagi kendaraan mereka untuk menjaga gempuran tim lain. SG mau ngomong harus maju. Mereka harus maju ke arah tim DU, tapi gimana caranya? Karena itu cukup open dan semua angle udah dijaga juga oleh Oki. Iya, dan juga kayak Takai di sini mereka sudah berhasil untuk mendapatkan begitu banyak poin kills ya. Jadi Takai bersama dengan DG Slayer, yang sayangnya di sini DG Slayer hanya tersisa 1 pemain saja. Dan ya dari arah zona yang seperti ini dari SG, kalau mereka bisa dapetin posisi dari Dewa United ini bakal sangat aman banget. Tapi gue rasa dari Dewa juga gak bakal ngasih gratis ya posisi mereka. Ya, pastinya mereka akan bertahan sekuat tenaga di area tersebut, karena itu benar-benar area yang sangat menguntungkan untuk Dewa United. Mereka berada di bibir circle-nya, tinggal menunggu tim-tim lain datang, dan yang pertama datang adalah Skylight Gaming dari sisi lain. Supply Bank juga masih akan coba bergerak. Mereka mendapatkan circle juga, tapi akan berhadapan dengan pemain-pemain dari Takai. Dunia Game Slayer tiba-tiba dipulangkan di posisi ke-8 kalau kita lihat, dan kembali kita lihat kali ini fight pecah di sana. Spray dilakukan oleh pemain-pemain Supply Bank. Siren tumbang 1 pemainnya, Nero. Rancid juga low HP-nya tadi karena terkena sebuah damage. Hades bergerak menuju ke pemain-pemain dari Siren. Sinon langsung meledak mobilnya di tengah sana, dan ada sebuah flank yang dilakukan 1 pemain dari Takai. Sangat berhasil kalau kita lihat kali ini. Betul, Takai menyebarkan sangat rapi, dan sekarang semua sisi dijaga oleh mereka. 9 kill dikantongi, dan pasti nambah-nambah poin lagi. Tapi kita bakal lihat tim Takai harus berwaspada juga, karena tim-tim lain sudah mulai mengisi ujung circle-nya. Dari Crush melakukan flank dan mendapatkan korban terakhir dari tim Siren. Top 5 sudah harus bertahan di tempat mereka masing-masing, sedangkan dari beberapa tim lainnya masih ada beberapa player mereka masih dalam posisi knocked out, termasuk juga tim DU yang kali ini langsung dipush juga. Wave tampaknya bermain dengan sangat galak, mengclear kiri, mengclear kanan. 4 tim tersisa di circle kita yang ke-6. Ya, sebuah granat yang tadi memulangkan Nero, dan kalau kita lihat kali ini Takai masih akan bertahan. Ada Supply Bank yang dekat sekali 1 pemainnya dengan Hades. Flyboy mungkin akan coba melakukan flank kiri dulu, tapi Hades juga sudah berada di area tersebut. Hanya sendiri saja kalau kita lihat, entah di mana pemain-pemain dari Supply Bank yang lainnya mungkin akan coba membackup di belakang, tapi Hades akan maju. Dan juga Gremory melakukan cook grenade kali ini menuju ke arah depan, mungkin berhasil ke arah 1 pemain dari Wave, tapi tidak berhasil ternyata. Masih akan coba mencari angle yang lain, tapi Flyboy terkena granat yang sangat matang dari seorang Crush, dan ini dia mungkin momentum untuk Takai, tapi ternyata tidak. Takai pun tumbang 1 pemainnya. Dari sisi lain yang diuntungkan dari fight ini adalah Dewa United yang tinggal menunggu saja siapa yang datang kali ini. Betul, ini Dewa sangat diuntungkan juga, di mana mereka nggak perlu pindah terlalu jauh lagi. Tapi kita lihat kali ini zona pun sudah mulai menutup, akan pindah lagi dan akan menguntungkan siapa. Kita bakal lihat dalam waktu 3, 2, 1 detik lagi. Anda bakal sudah mental dan tidak menguntungkan siapapun, malah menuju ke arah tempat yang sangat open kali ini. Kita bakal lihat dari pergerakan tim Bank kali ini bakal coba maju ke arah zona. Mereka split ke 2 angle berbeda, 3-1. Takai 12 kill dikantongi. Ini dia game yang benar-benar kita lihat
Takai main. Ya, ini dia Takai nampaknya baru bangun di jam segini. Dan kalau kita lihat nampaknya Gremory kembali akan coba melakukan pressing ke arah lawan-lawannya. Melihat pemain-pemain lain di dekat mereka. Ada Supply Bank, ada Wave juga, ada Dewa United yang mengincar di belakang sana. Seperti ke arah bawah dilakukan oleh Steve Boy, tapi dia juga sangat low sekali, harus segera melakukan healing, tapi tidak dilakukan healing oleh seorang Steve Boy. Seperti ke arah bawah, dan itu dia akhirnya Steve Boy mendapatkan 5 kill sendirian. Kali ini Dewa United sudah mendapatkan 7 kill sementara waktu. Ya, kita bakal kayaknya juga dari tim DU tampaknya sedang harus mikir cara maju ke depan karena depan mereka itu masih kosong banget dan tidak ada tim yang mau terlalu buru-buru masuk ke area zona. Lihat tadi Bang bukan masuk ke area zona tapi mereka pengen nyisirin zonanya. Masih ke tim Takai tumbang terlebih dahulu. Sudah smoke ditembak 10 tumbang. Kali dari tim Takai Kean masih bertahan di balik perpohonannya. Spray lagi Morphe tertumbangkan one man standing dari tim Bang Frenzy. Seorang diri dia mengubah keadaannya dan tampaknya dari DU join the fight mengetahui bahwa ada player-player yang tumbang langsung coba untuk di-steal kill-killnya. Ya, setidaknya sudah mendapatkan 9 kill kali ini pemain-pemain dari Dewa United. Gremory terspot posisinya, ini menjadi momentum untuk Dewa United. Steve Boy tumbang di sana. Gremory akan berhadapan dengan Cryzen, dua pemain yang sangat luar biasa. Uni juga sangat low HP dan Gremory menunjukkan kekuatannya sangat luar biasa. Seperti ke arah bawah dilakukan kali ini pemain-pemain Dewa United, dan itu dia apa yang terjadi. Gremory pixel HP kali ini masih bisa melakukan healing harusnya, tapi Uni harus berhati-hati. Kita lihat kali ini masih ada pemain-pemain Supply Bank dari sebelah kanan, harus berhati-hati. Gremory dia nggak punya healing lagi kah? Dan kita lihat kali ini Gremory pun tumbang dari seorang Frenzy. Yes, tampaknya dia lupa dengan satu lawan di sisi kanan di mana mereka sedang melakukan revive. Kita bakal lihat dari DU dapatkah mereka melakukan revive karena Bang sudah lakukan healing. Kedua anggota mereka maju ke depan sedang mencari Uni di mana 2-on-1 situation sementara waktu, dan Uni fokus untuk melakukan revive. Spray down ke arah Uni, belum menemukan targetnya, malah Uni dapetin satu. Frenzy lawan Uni. Siapakah yang akan menyabet WWCD pada game kita yang kelima? Ya, Uni punya momentum untuk melakukan revive juga, tapi itu tidak dia lakukan. Sebenarnya dari Supply Bank juga punya momentum untuk melakukan revive, tapi tidak dilakukan juga. Tapi Uni memilih merevive seorang Steve Boy kali ini, menjadi bala bantuan selanjutnya mungkin untuk Dewa United. Tapi dari sisi lain Morphe juga akan bangkit dari Supply Bank. Ini akan menjadi 2 lawan 2, satu full HP-nya, satu lagi bonyok karena baru di revive, tapi sudah selesai duluan. Pemain-pemain dari Dewa United mungkin akan segera melakukan healing terlebih dahulu, tapi tidak maju bersama-sama pemain-pemain dari Dewa United. Dan itu dia satu tumbang. Steve Boy masih bertahan di sana seperti ke arah bawah, dan itu dia Steve Boy mendapatkan satu main, dan itu dia ternyata winner chicken dinner didapatkan oleh Dewa United. Yes, what a nice play dari Steve Boy di revive, dan ternyata dia bisa membaikkan keadaannya dengan momen terakhir yang dengan pixel HP dia. What a nice play dari tim DU, akhirnya bisa menyebut WWCD juga di game kita yang kelima, dan sekaligus memboostingkan poin mereka memasuki akhir hari pertama.